wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore yang penuh dengan keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih limpahkan kepada kita kesehatan, keistiqomahan di atas agamanya, dan tentu itu adalah nikmat yang paling agung yang kita miliki. Makanya perbanyaklah kita mensyukuri nikmat tersebut. Salawat berserta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tentang langkah 9 langkah sukses dunia terlebih akhirat. Dan semoga ini bukan menjadi wacana atau teori ya. Jadi kalau kita belajar itu adalah untuk diamalkan, seperti itu. Coba kita ditunjukkan oleh Allah SWT atau lewat Rasulullah SAW ini tips agar kita sukses dunia terlebih dari akhirat. Coba kita praktekkan tips ini, seperti itu, langkah-langkah ini. Nah, kemarin sudah kita menyampaikan 5 cara agar kita sukses dunia dan akhirat. Yang pertama kemarin apa? Kembali kepada agama kita, Islam. Yang kedua, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang hendak kita tujukan, apa yang akan menjadi tujuan kita, apapun itu, mau dunia atau akhirat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengambil sebab dengan sebaik mungkin. Jadi semua kesuksesan baik itu dunia atau akhirat itu ada sebabnya. Nah, ada sebabnya. Misalnya untuk sukses di akhirat kita rajin beramal soleh. Untuk sukses di dunia kita mengetahui ilmu-ilmu dunia, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, bekerja sama. Jadi sudah tidak zamannya Superman, tapi sekarang adalah zamannya super team. Kita tidak bisa, untuk individualisme itu sudah susah sekarang. Kemudian yang kelima adalah kemarin apa? Tawakal. Betul-betul menggantungkan semuanya setelah kita kembali ke agama, meminta, mengambil sebab, kerjasama dan yang lainnya tadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, sekarang yang ke-6 sampai ke-9, tinggal 4 lagi. Kemarin waktu saya ikut pelatihan di Bogor, pelatihan tentang manajemen untuk marketing dan yang lainnya itu, usaha, ada teori ATM. Nanti di pembacaan itu ada SWOT dan yang lainnya itu, teori SWOT untuk menganalisis itu ya. Nah, yang gampangannya itu ada teori ATM. ATM itu adalah amati, terus tiru, kemudian modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau kita mau memiliki tujuan tertentu, baik itu tujuan akhirat, kita masuk surga, atau tujuan dunia, kita menjadi orang yang sukses di dunia, seperti itu, gunakan teori ini, amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya akhirat, amati orang yang sudah Allah SWT
tetapkan dia sebagai ahli surga. Misalnya siapa? Rasulullah, jelas itu kan, sallallahu alaihi wasallam. Amati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau. Kemudian apa setelah diamati? Tiru. Makanya kita disunahkan untuk meniru sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian modifikasi. Kalau modifikasi dalam agama jangan. Nanti bahaya itu ya. Gak boleh. Kalau agama itu gak boleh modifikasi. Kalau dunia ini, nah kalau dunia modifikasi. Nanti misalnya modifikasi dalam agama akhirnya apa? Sholat subuh kami nggak olahraga jadi 4 rakaat. Kan si esuk kan seger gitu kan. Sholat duhur karena lagi sibuk panas demodif jadi 2 rakaat. Itu kerang karo subuh. Enggak boleh. Kalau modifikasi dalam agama nggak boleh. Nanti jatuhnya kepada perkara yang sangat dilarang oleh syariat, yaitu bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh modifikasi dalam acara agama itu adalah perkara yang baru, atau istilahnya adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Seperti itu nggak boleh. Nah, kalau yang dunia boleh ini modifikasi. Karena apa? Karena Rasul SAW sudah mengizinkannya. Dahulu waktu itu Rasul SAW itu kan orang Mekah aslinya kan, penduduk Mekah, dan penduduk Mekah itu adalah pedagang mereka. Mereka gersang, untuk buminya itu gersang, tanahnya gersang. Jadi mereka banyaknya pedagang. Kemudian beliau hijrahkan ke Madinah, dan Madinah itu adalah kebanyakannya adalah petani dan peternak. Maka tatkala melihat para sahabat Ansor itu sedang bertani kurma. Nah, kurma itu fertilisasinya, penyerbukannya itu harus dibantu untuk mempertemukan antara jantan yaitu benang sari dengan putik, dengan betinanya, diserbuk, di penyerbukan. Nah, itu dibantu, seperti vanili kan dibantu itu. Nah, seperti itu. Kata Rasulullah SAW, jorna baik war mangsane dadi seperti itu. Ternyata sahabat ada yang mengikutinya. Ya karena ini yang bicara Rasul ya diikuti. Ternyata enggak jadi. Ternyata apa? Pohon kurma itu tidak berbuah. Nah, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamuna bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham dari saya tentang perkara dunia kalian. Makanya dari sini dunia itu tadi boleh dimodifikasi. Dulu mungkin membajak sawah dengan kerbau, sekarang membajak sawah dengan traktor. Dulu mungkin beternak itu harus ngarit tiap hari, mungkin sekarang bisa ngarit sebulan sekali karena bikin silase dan yang lainnya seperti itu. Dan yang lainnya sekarang ilmu berkembang, itu nggak ada masalah. Makanya sekarang kalau kita mau sukses dalam setiap tujuan kita, coba kita amati sesuatu yang dia itu sudah melakukan apa yang dia kehendaki dan tidak pernah gagal. Nanti kita amati, kok bisa dia sukses terus, kita tiru dan kita modifikasi. Kalau itu perkara dunia, kira-kira siapa yang selalu nggak pernah gagal dalam urusannya? Siapa? Nggak pernah gagal sekalipun. Nanti kita amati, kok bisa beliau bisa nggak gagal, dia nggak gagal, itu kenapa itu kan? Dan kita tiru itu kan. Siapa yang setiap urusannya itu nggak pernah gagal? Belum pernah gagal. Nggak ada yang tahu. Abdurrahman bin Auf banyak gagalnya dia. Wong dia sampai hijrah, diusir dari kampung halamannya. Iya kan? Yang nggak pernah gagal ya satu, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya tidak?
Kalau semua makhluk pasti pernah mengalami kegagalan. Sampai pun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kalah dalam perang Uhud. Tatkala pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di bukit itu diperintahkan pokoknya menang apa kalah aja ngasih mudun. Ternyata tatkala menang mereka tuh turun, sehingga Khalid bin Walid waktu itu masih dalam keadaan kafir menyerang balik. Nah seperti itu kan. Itu pernah kalah Rasul. Seperti itu. Yang selalu bisa merealisasikan apa yang menjadi tujuannya adalah Allah SWT. Memang kita nggak bisa melakukan seperti itu. Setidaknya kita bisa meniru. Kok bisa Allah itu selalu dalam menginginkan apa yang Ia inginkan jadi. Langkahnya seperti apa? Itu ada itu langkahnya itu. Langkahnya di mana? Di bab akidah. Nah itu di bab akidah. Itu kenapa 9 langkah orang itu bisa sukses dunia akhirat. Pertama adalah kembali kepada agamanya dengan benar. Dalam bab akidah, dalam pelajaran apa? Takdir. Ketetapan Allah. Ketetapan Allah terjadi tidak? Terjadi semuanya, iya kan? Yaitu dalam bab maratibul qadar. Fase dalam Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah takdir. Allah kan yang menciptakan manusia. Allah kan yang menciptakan bumi. Allah yang menciptakan semuanya. Gagal enggak? Ada enggak penciptanya yang gagal? Tidak ada. Nah, tinggal kita tiru. Kok Allah nggak bisa gagal? Ya memang Allah nggak mungkin gagal, iya. Tapi itu Allah mengajarkan pada kita ada fase bagaimana Allah SWT menciptakan, dan itu ada di pelajaran akidah. Sayang kita nggak cuma mempelajari akidah, nggak diimplementasikan, nggak dipraktekkan dalam kehidupan realita. Akhirnya kita hanya memahami maratibul qadar. Siapa yang pernah belajar maratibul qadar? Nah ini kelas 3 Al-Faruq. Siapa namanya? Siapa? Donadoni. Fauzan Fauzi. Maratibul Qadar sudah pernah diajarkan? Apa yang pertama? Al-ilmu, barakallahu fiik. Yang kedua? Al-kitabatu. Yang ketiga? Al-masyiatu. Yang keempat? Al-khalqu. Ini sudah diajarkan, tapi nggak paham maksudnya. Hafal kaum muslimin. Fase atau maratib al-qadar ada 4. Tapi mereka cuma sebagai maklumat saja, tidak dipahami sebagaimana dipahami para sahabat. Pertama, kalau kita memiliki target sesuatu, itu harus mengilmuinya dulu. Al-ilmu. Allah mau menciptakan bumi, Allah tahu detail daripada bumi. Maka kalau kita mau sukses akhirat, ketahui akhirat itu apa. Mau sukses dalam bidang tertentu dunia, ilmu itu lebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 32. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui terhadap segala sesuatunya itu. Berarti untuk kita sukses baik perkara dunia atau perkara akhirat, maka yang paling pertama harus apa? Ilmu. Itu. Belajar kita. Ingin sukses akhirat, ilmu akhirat. Apa sih sebab bisa diterimanya amal? Apa sih syaratnya masuk surga? Semuanya sudah ada. Ilmu dunia, ilmuhi. Walaupun kita nggak bisa mungkin mengilmui semuanya, tapi kita bisa membidangi sesuatu satu aja. Imam Albani rahimahullah taala itu beliau cuma untuk sekedar hidup. Beliau udah hidup itu cukup dengan menjadi ahli servis arloji atau jam. Seperti itu. Banyak teman-teman kita, teman-teman anak itu, yang dia itu sampai dikira dukun. Kenapa?
Karena dia tiap hari di rumah. Waktune sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu. Waktune nganter bocah sekolah, nganter bocah sekolah. Waktune bojone pengen jajan, dijujuknya jajan. Nggak kelihatan dia kerja. Kenapa? Karena dia itu, bahkan dia kuliah itu, kakak kelas sana itu, udah kuliah, bawa anak istri ke sekolah bawa mobil, ke sekolah bawa mobil, masya Allah, enak banget itu kakak kelasan itu, Abu Ka'ab namanya, Mas Prasetyo itu, beliau sarjana komputer dari UGM. Ternyata apa? Dia kerja itu cuma 2 jam dengan timnya. Timnya itu ada dari Palestina, ada dari India dan yang lainnya. Itu bikin program. Nah, karena tim kan suka-suka mereka, apalagi kalau dia ketuanya. Ya udah kita kerja dari jam 8 sampai jam 9 malam, misalnya seperti itu. Itu karena punya ilmu itu. Akhirnya apa? Dapat benefit, dapat gaji yang keuntungan yang besar. Itu. Kemarin saya 10 hari, hampir 11 hari lah itu kan ke Kalimantan Barat itu kan. Lihat orang-orang sama seperti itu kasusnya. Subuhan, ya nang masjid, habis subuh sampai jam 6:30 kajian saya, ikut zuhur keton maning nang masjid, asar keton maning masjid. Saya ngisi di PT Antam itu, perusahaan BUMN itu, dia ikut nemenin. Habis taraweh Isya, ya ikut taraweh, ikut habis taraweh kajian ikut lagi. Anak sampai heran. Ki wong kerjane ngapa, ngode apa? Mari ngono yang nganggo mobilnya ya apik, CR-V apa itu, Honda CR-V apa itu. Sampai saya sendiri heran. Ya sebenarnya emang nggak heran, Allah memberikan rezeki kepada siapa saja itu. Ternyata dia apa usahanya? Dia itu usaha, ada yang usaha kayak itu, ayam goreng itu, fried chicken seperti itu, dia bikin franchise. Dia bikin sekitar sekarang punya 6 franchise, 6 galeri itu, 6 gerobak lah kalau bahasa anunya itu. Satu gerobak itu dia minimal bisa 100-200 potong bersihnya dia minimal 1000. Satu gerobak dia bisa 200 ribu bersih, 6 gerobak. Pantesan lah itu. Semua kemana-mana ngikutin nganterin saya itu. Saya sampai jenengan nggak kerja tuh. Alhamdulillah saat Allah berikan kemudahan rezeki itu. Ternyata itu punya itu. Subhanallah. Dan ada lagi yang punya minimarket. Ya kalau di sini kayak family atau apalah seperti itu. Punya bakso gitu. Subhanallah itu. Kenapa? Karena punya ilmunya tadi. Makanya coba, kalau kita mau sukses, langkah ke-6-nya adalah ilmui pada goal kita, pada tujuan kita, dengan spesifik. Seperti itu. Itu insya Allah sukses, insya Allah. Setelah mengilmui apa? Yang ke-7 adalah apa tadi? Al-ilmu wal kitabah. Dicatat. Detailnya dicatat. Kemarin waktu di Bogor itu sampai kita itu adalah ada SOP. SOP-nya itu lengkap itu, rinci. Misal SOP untuk karyawan itu kan Indomaret, masya Allah. Indomaret, Alfamart itu luar biasa manajemennya itu, rapi sekali. SOP itu pelayannya itu ada SOP-nya itu. Misal ini masuk jam 7, berarti ditulis itu buka gerbang. Itu ditulis jam 7 masuk, fingerprint, buka gerbang, nyapu, beres-beres. Itu semua ditulis itu, rinci. Ketemu pelayan harus menyapa, harus ada senyum, harus menanyakan mau beli apa lagi. Itu semuanya ada itu. Makanya antum mau di Alfamart mana saja, Indomaret mana saja, mesti pelayannya sama. Itu sama-sama senyum, sama-sama menanyakan ada yang dibutuhkan. Bahkan bisa jadi nanti itu ada SOP yang mungkin sifatnya adalah dadakan seperti itu, misalnya mungkin butuh pulsa atau apa, seperti itu ada. Sedetail itu. Padahal mohon maaf ini bukan lagi ya, Alfamart sama Indomaret kalau dibandingkan dengan
toko-toko yang lain itu kayaknya lebih mahal deh. Tapi nggak ada itu Alfamart yang bangkrut itu. Bahkan semakin banyak menjamur karena tadi sangat mengilmui tentang bisnis retailer tadi, kemudian mencatatnya dengan detail. Itu. Nah, itu bukan jalan ya, Dek. Jangan lewat jalan situ. Makanan, ada banyak makanan. Itu detail seperti itu. Jadi, kalau kita ingin sukses pada perkara dunia, dan itu bisa kita praktekkan ini. Mau bikin usaha apa misalnya? Misalnya bikin apa? Bakso. Kita teliti itu. Nanti ada metodenya itu, SWOT itu. Analisisnya itu. Masyarakat kita ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Itu nanti ketemu. Yang cocok bakso apa? Yang cocok harga yang seperti apa? Seperti itu. Lokasinya dan yang lainnya. Di ilmu itu. Kemudian dicatat. Makanya Allah SWT gak ada apa yang ia inginkan kecuali sukses. Kenapa? Karena Allah mencatat semuanya dengan rinci. Iya kan? Berarti kita menirulah. Allah SWT menyebutkan dalam hal ini, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada sesuatu musibah pun, baik itu di bumi, baik itu di diri kalian, illa kecuali fi kitabin, sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha. Bahkan sebelum kami ciptakan segala sesuatu tadi, itu sudah rinci. Nah itu, barakallahu fiik. Catat, jelaskan, ini pengeluaran untuk ini pengeluaran untuk ini. Kadang kita itu kelihatannya untung, tapi karena nggak dicatat. Misalnya belanja bahan pokoknya, kita ke pasar beli bahan pokoknya, misalnya kalau bakso tadi giling apa, catat itu. Enggak cuma gilingnya, bensinnya. Ukur dengan apa? Dengan yang semisal. Antum kalau ke Aji Barang ngojek berapa? Misalnya 15.000. Catat itu 15.000, walaupun antum apa? Pakai motor sendiri. Dicatat, nanti dimasukkan ke HPP, harga pokok penjualan. Sekarang kenapa orang kita itu kalau nggak dia terjun sendiri dia nggak bisa untung? Karena tadi harga jualnya itu nggak dicatat secara rinci tadi. Bukankah kita perlu ke pasar? Ke pasar perlu naik motor. Motor itu suatu saat harus ada servisnya. Jangankan ada servisnya, bensinnya. Antum ke pasar kadang anak cilok, antum tuku cilok. Iya kan? Itu semua dirinci itu. Nanti dimasukkan ke HPP. Nah sekarang kita kelihatannya untungnya banyak. Tuku 100, jual 150 misalnya. Kelihatannya kita untung 50 rupiah. Gede banget. Padahal tadi aring pasar, bensinnya, tenaganya, ciloknya, orang dicatat. Ya ketone untungnya gede, tapi duit orang anak. Kenapa? Bocornya terlalu banyak tadi. Nah kebocoran itu perlu dicatat itu. Yang nanti kita masukkan ke apa? Harga apa? Pokok penjualan. Termasuk apa? Harga cadangan itu. Jadi cadangan itu harus dicatat, dialokasikan. Cadangan produksi. Seperti itu. Misal, kalau biaya produksi itu misalnya 100 rupiah, maka ada masukan untuk nilai jualnya nanti 10% dari itu untuk apa? Cadangan. Sehingga pas nanti ada kenaikan bahan baku, kita nggak ngerasakan apa-apa. Karena apa? Kita punya dana cadangan 10%. Itu.
Kalau kita kan coba naik terigu, wis. Jangan orang dagang yuk. Terigu larang banget kok. Orang kuat demundakna langkah sing tuku, argane ajeg orang nabati batine. Ya priwe suka priwe. Suka dagang. Iya kan? Coba mohon maaf, orang-orang Cina itu kenapa jualannya selalu bisa apa? Continue, selalu bisa stabil. Kenapa? Dia itu mengalokasikan tadi. Sampai pun itu cadangan itu. Cadangan penjual itu dimasukkan ke harga penjualan. Sehingga tatkala ada kenaikan harga bahan baku dan yang lainnya, dia bisa tetap eksis bertahan. Dia nggak untung iya, tapi dia sudah punya keuntungan 10% dari sebelum harga barang naik. Minimalnya dia bisa bertahan. Nah itu. Yang ketujuh adalah perlu dicatat. Makanya dari sini, kawan. Ilmu-ilmu dunia itu kadang itu orang pondok itu nggak paham. Dan ini perlu berlatih. Makanya zaman dahulu Rasulullah SAW, para sahabat itu nggak cuma ahli agama, mereka itu ahli dunia juga loh. Coba kita lihat itu pedangnya para sahabat itu, searching itu, pedangnya itu luar biasa itu. Tajam-tajam, bahannya itu susah ditemukan itu. Pedang Damaskus itu ada yang mengatakan ini dari batu meteor, bisa jadi itu. Karena dari apa? Bahan yang sangat luar biasa. Berarti mereka para sahabat pakar dalam apa? Ilmu membuat alat-alat perang. Ya cuma dulu mungkin alat perangnya masih pedang, panah dan yang lainnya kan. Mungkin kalau sekarang alustista itu ahli bikin tank dan yang lainnya mungkin. Seperti itu. Harus mengilmui. Harus apa? Mencatat dengan rinci. Yang melakukan ini justru orang kafir ini. Padahal apa? Ini adalah akidah kita itu. Maratibul qadar itu ada 4. Al-ilmu wal kitabatu. Mengilmui kemudian mencatat. Kemudian yang ketiga adalah, atau yang ini berarti yang ke-8, yang ke-9 adalah apa? Al-masyiah. Kehendak. Kita punya ilmu, kita sudah mencatat dengan rinci, tapi kita nggak punya kehendak, nggak akan terwujud. Tahun 2006, ini nggak ada Pak Luki ya, biasanya ikut ya. Itu Pak Luki teman saya itu, teman dari SMA, teman kental. Dia itu kuliah di UNY di Jogja. Nah waktu itu saya main ke sana. Waktu itu boomingnya kopi jos, awal-awal kopi jos itu, iya kan, yang kopi nanti dikasih bara, arang yang jos itu kan luar biasa banget. Di Purwokerto belum ada waktu itu. Anak sampai kepikiran, ini di Unsud belum ada waktu itu. Kemudian kalau dibikin kopi jos, kopi, kafe seperti itu, depannya ada meja biliar. Ya zaman dulu kan anak belum ngaji itu ya. Ini kayaknya ramai banget itu. Dan itu belum kepikiran, ya sudah pikir tak rinci, tak gambar semuanya itu. Tapi kan ya tadi irodahnya kurang kuat karena mungkin nggak punya modal dan yang lainnya. Sebenarnya modalnya sebenarnya mendukung nantilah. Yang paling kuat adalah irodah nanti. Kan bisa kerjasama, bisa yang lain tadi kan. Benar itu. Anak irodah saya kurang kuat, akhirnya apa? Di utara Unsud, kan ada pom bensin kiri jalan itu. Itu di depannya itu plek dengan apa yang saya rancang itu. Ada itu kedai kopi, kopinya kopi jos, depannya ada meja biliarnya. Subhanallah. Itu. Maka perlu ada irodah yang kuat. Kalau kita sudah menginginkan sesuatu, kalau kita pengen ahli surga, ya harus ada irodah yang kuat. Paksakan diri untuk sholat jamaah 5 waktu. Pengen mendapatkan Lailatul Qadar, ya kita paksakan begadang. Seperti itu kan. Pengen sukses dalam beternak atau bertani atau yang lainnya, ya kita harus apa? Punya himmah aliyah, punya kehendak yang sangat tinggi. Seperti itu.
Lawang belum apa-apa sudah ngerutu dosut. Lah nyontan ora de modal. Nah itu. Iya kan? Modal sekangen di. Kalau irodahnya kuat, dia pasti akan berpikir. Dia bisa membuat konsep. Yang penting sudah betul-betul dia ilmui tadi. Dia betul-betul catat. Kan kita punya teman. Kan syariat Islam ada yang namanya mudharabah bagi hasil. Iya kan? Investasi kalau zaman sekarang istilahnya kan. Ada kita investasi. Kan bisa investasi. Banyak orang-orang kaya yang mereka itu duitnya terlalu kayak kluban lah. Bingung boleh Arab gak usah apa maning. Mungkin bisa makan siang di Jakarta, mungkin bisa sahur nang Jakarta, bisa jadi bukannya nang Kalimantan. Itu banyak yang seperti itu. Saking akeh duit, numpak pesawatnya kayak derek numpak becak sebetulnya. Seperti itu. Karena saking banyaknya uang. Indonesia itu kaya banget loh. 271 triliun itu hilang itu. Itu subhanallah itu. Kayaknya luar biasa itu. Iya kan? 271 triliun itu. Ya Allah ya Nabi, itu duit segala luar biasa itu. Banyaknya enggak umum itu. Banyak itu duit itu. Modal itu ada. Cuma apa? Orang nggak akan percaya kepada kita. Kenapa? Kita nggak ahli di bidang itu. Kita nggak punya ilmu, ya kan? Kalau punya ilmu cuma di teori, nggak mana? Coba dibukukan, coba ditulis reng-rengannya secara real. Coba kalau kita betul-betul punya ilmu, real ada pencatatannya, orang akan percaya kan ini. Mau nggak investasi kita bagi hasil? Iya kan? Seperti itu. Itu. Jadi harus ada kehendak. Yang keempat atau yang kesembilan dari ini adalah mencipta. Artinya apa? Beraksi. Kerjakan. Ajakkan mikir. Setelah kita mengilmui, setelah kita mencatat, setelah kita meninggikan semangat kita, beraksi sudah. Lakukan. Ajakkan pikir. Kepengen usaha iya wis do ilmui, wis ikut pelatihan diklat sana, diklat sini, bukune Masya Allah. Ini bangpakan, ini pembuatan silase, ini kandang yang bagus ini, semuanya sudah punya bukunya, sudah ikut pelatihan sana sini, kehendaknya kuat, tapi nggak mau beraksi, nggak akan pernah terrealisasi. Makanya Allah Subhanahu wa taala sini menunjukkan apa? Wallahu khalaqakum wama ta'malun dalam surat As-Saffat ayat 96. Allah itu yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan segala amal kalian. Berarti ada aksi. Allah menciptakan, ya kan? Maka kita kalau ingin sukses harus ada aksi. Makanya orang-orang sukses itu lihat orang gula bedan itu sangat nggak suka. Wong kok gula bedan, nggak aduh. Jadi gula bedan kerja angel. Ya gari kerja kok orang ada modal. Abdagang orang ada modal. Subhanallah. Kan dia bisa belajar. Setelah belajar dia bisa apa? Dituliskan. Setelah dia bisa apa? Mencari relasi. Kan bisa. Belum punya modal dia bisa kerja apalah. Apapun itu. Karena babat abot Ustaz, nggak ada. Yang namanya masjid besar itu tiba-tiba jering, kecuali Candi Sewu, ini apa? Loro Jonggrang, iya ya. Apa? Candi Prambanan ya, iya itu kan dia semalam itu dia, itu pun jere, iya kan? Segala sesuatu dimulai dari kecil. Tidak ada satupun yang tiba-tiba apa? Besar. Nggak ada. Coba pengusaha-pengusaha itu, peternak-peternak itu, ya Pak Haji Casiman. Dulu ya dari kecil, nggak akan tiba-tiba punya ratusan ribu ekor ayam. Semuanya dari kecil. Makanya beraksi. Ajak akan pikir setelah kita melakukan langkah-langkah tadi. Itu.
Nah itu. Nah coba ini 9 angka ini ya, saya ulangi. Pertama, kembali ke agama. Yang kedua, meminta kepada Allah apa yang hendak kita tujukan. Yang ketiga, mengambil sebab dengan sebaik mungkin. Yang keempat, bekerja sama, ta'awun alal birri wat taqwa. Yang kelima, tawakal kepada Allah SWT. Yang keenam, mengilmui apa yang akan menjadi tujuan kita. Yang ketujuh, mencatat dengan rinci apa tujuan kita. Yang kedelapan, memiliki kehendak yang kuat, masyiah. Kemudian yang kesembilan, beraksi, melakukan proses ya, beraksi. Itu insya Allah itu akan berhasil, yakin seperti itu. Dan mohon maaf sekali lagi, kalau seandainya Anda membolehkan itu, ini semua ini mencatat apa yang pengen jadi tujuannya, akhirat dan dunia. Nanti dievaluasi sebenarnya. Ini cuma sebagai apa? Ngaji kuping, duduk, mendengarkan, terus nggak dipraktekkan, atau mau dipraktekkan dalam realita kehidupan. Itu loh. Dan ilmu itu adalah yang diamalkan, bukan yang diketahui. Ini untuk kesuksesan kita, dunia dan akhirat. Seperti itu. Makanya saya harap itu kita punya program untuk kita sukses dunia dan akhirat, dan dengan menentukan, menjalankan seperti langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.